Ka yang kata bu. Kemudian itanya lewat. Berarti le Nabi geperingati uro lahirnya dengan berpuasa. Kan dengan cara lagi tanya. Kan dengan cara lagi tanya. Kiban tanya, bangka orang mulut si mano, hias panggung, hias masjid, sampuh burung undang durung nak mikir nanti malam di penceramah. Hana sebesar lagi nya. Nya memang terpegang ikut Nabi, berarti ikut Nabi berpuasa lah, tiap-tiap urus Senin seharusnya. Karena dengan berpuasa baru Senin juga termasuk dalam memperingati ulang lahir Nabi. Kubu teman terpegang lagi nya, sama baik. Dan pekan mesti bak bulan Rabiul Awal, mesti bak bulannya pekan han bak titik minggu. Urus Senin. Yang kita jawab dengan dua buah jawaban. Yang pertama, pakan lagi tanya tak pilih bak bulan-bulan. Karena mengingat bak bulan-bulan lain tanya kapunuh acara. Oh masa bulan Rajab, berarti karena acara untuk Isra Mi'raj. Oh bulan Sya'ban karena acara momen besar menyambut bulan suci Ramadan. Oh Ramadan jika sibuk dengan Ramadan. Lenyalam bulan Syawal sibuk dengan puasa Syawal. Kan? Zulhijjah jika sibuk dengan bulan-bulan haji. Kan? Jadi yang nawate luah cita iaitu bak bulan mulut yang kosong wate. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nyan yang kosong wate. Maka lam kosong nyan ke terpegur acara Maulid Nabi. Kemudian jawab mangat be kosong di tiap-tiap bulan daripada ibadah-ibadah yang besar. Tapi legitanya tetap tidak meyakini bahawa mulutnya harus dilakukan bak bulan-bulan. Hana mana? Karena memperingati Maulidnya kapan saja boleh. Jud malam, jud uro, nujan jud. Mesti tengok tak duduk lagi nyo, tengok tabut. Nyo katanya malamnya tabut sama-sama. Bahkan tabut karena tak bersyukur datu lahir Nabi. Yang kita mengcit dalam urut yang membesarkan urut lahir Nabi, memperingati Maulid Nabi. Makanya sangat salah besar urung Wahabi yang dituduh tanya meyakini bahawa mulutnya harus bak bulan-bulan. Yang merupakan tuduhan yang sangat salah. Karena kitanya sendiri tidak meyakini mulutnya harus dilakukan bak bulan-bulan. Bahkan kapan saja boleh dan di mana saja boleh, asalkan bak tempat-tempat yang terhormat. Yang sabuk. Yang kedua, kan katuk nunggu Farhan, kangen temu salah. Nah, kamu masih muda, agak terduduk bagaimana? Kangen Farhan. Nikahinya pejuk jaju tengah merana betin mana kah nah ini kan terjawab pakon tak pegak mulut bak bulan Rabiul Awal Rabiul Akhir. Kemudian pakon jut dengan cara lagi dengan cara tak pegat lagi cara aja, yaitu dengan cara tak mengkanduri tak undang urung macam-macam sebagainya yang semeriah lagi yang pertama tak ikut jejak daripada Malik Mudaffar. Tadi perayaan Maulid Nabi yang seraya lagi raya jino nyai terjadi setelah kurun yang ketiga. Sabuh kurun sertuh. Berarti hertuh ton. Teman apakah lam ton yang keperto alih ke ton ke limang reto nya hana jelah. Hana gak jelah pasti pajan. Alih ton reto. Nya hana gak jelah pasti pajan. Teman naurung pegah iaitu bak ton yang ke 6 reto. Naurung pegah lagi nya bak ton 5 reto. Yang jelah wujud ji setelah ton herto. Maka karena wujud ji setelah ton herto gekentuknya perbuatan bid'ah. Perkara bid'ah akan neganya.
Teman bid'ah terbagi dua, na bid'ah yang baik, na bid'ah yang buruk. Sedangkan mulut Nabi itama dalam bid'ah yang baik sebagaimana penjelasan yang akan terpegang hukum itu. Nah, kan? Jadi yang pegat punyan adalah malik mudafar. Yang pegahan dalam kitab pegah. Dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi karangan Imam As-Sayuti gaknya lahir mahna telah dengan unduan sekitar tahun 700 menanlah. Pokoknya kalau untuk terbaik kita pegah. Galomna Wahabi karena Wahabi nyan lahir setelah tahun terbaik. Terbaik waktu lahir Wahabi. Urung-urungnya kejadiannya jauh sebelum lahir Wahabi. Abad-abad galom atas siabat kan tertutur. Jadi purkena mulut nabinya yang seraya laginya jauh sebelum lahir Wahabi abad-abad. Kan? Imam As-Sayuti alih sekitar tonton johorto ketuan tuan hal dekat tengah ni. Ya intinya kan tonton terbaik waktu ulikutnya. Gepegah liganya bahwa orang yang pertama kali yang membuat maulid Nabi yang lagi cara tanya urunnya adalah Malik Mudafar Abu Sa'id sahib Arbil di Irak deh. Nyan tukang pegat pun. Igaknya pergi bantu gaknya urung cilet-cilet. Kan gaknya kan urung cilet-cilet. Sebagaimana dijelaskan langsung oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsirnya termasuk salah satu ulama yang diberpegang oleh Wahabi Ibnu Katsir. Ya urung tanya. Tapi urung Wahabi lebih berpegang kepada pernyataan gaknya termasuk. Kan? Gekeun oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Bidayah wa Nihayah yang gepegah. Geceritakan pakiban Malik Mudaffarnya. Gepegah gaknya gepegah Malik Mudaffarnya urung yang pegat mulut Nabi. Duda gepegah bahwa gaknya gepegat mulut Nabi bak benar pun awal. Dan gepegat acara yang cukup raya, luar biasa raya. Muribe-ribe boh binatang gusi. Kalau lagi tanya mana waborasi kan lagi kan muribe-ribe boh binatang gusi. Gaknya siro raja yang cukup dermawan. Gaknya gepegah siro urung yang cukup berani dan cukup perkasa. Gaknya seorang alim, orang yang sangat adil dan gaknya juga seorang pahlawan. Orang alim, orang adil. Artinya ulama. Ulama pihnya gaknya, pemerintahan pihnya. Sahib Irbilnya. Gaknya ke yang awal kali gepegat mulut yang sudah dahsyat laginya, yang serayut laginya. Ya, gaknya. Nyan yang pegat mulut pun yang serayut laginya. Maka karena hana atanyan bak masa Nabi, hana laginya bak masa sahabat, hana laginya bak masa tabi'in dan tabi'in, intinya hana bak masa dimiyuk lahir tauhid, maka mutakentek pegat mulut yang lagi nyoraya yang perbuatan bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik. Yang gak nyampun pegat. Ya, sabuno yaitu Malik Mudafar yaitu sahib Arbil di Irak. Nanya pegat. Kemudian gepegah halom diganya. Nyan bak awate gepegot acara maulidnya. Ramai tak tatru wakana yahduru indahu fil mawalidi a'yanul ulama wa sufiyah. Truk bak acaranya petinggi ulama truk. Mita kenyino som petinggi ulama lagi truk Abu Tumin. Urung tuha truk ulama-ulama besar-besar yang truk kena bak acaranya. Jadi mereka menghadiri acara tersebut. Seandainya perbuatan yang salah tentu diingkari. Maka sebahagian ulama berpegang bahawa maulid Nabi yang lagi yang rupanya yang sudah menjadi ijma' para ulama mengatakan boleh. Karena hadir bak masanya yaitu pendekar petinggi ulama bawatnya. Dan dipegang mulut lagi yang kan cuma tidur. Trek digudihnya. Truk dalam tonuku gepegat dalam tonuku sampai meninggal agaknya tentang pegat. Mula ulangga gepegatnya. Dan dalam mula ulangga truk para ulama bahasa agaknya. Makanya seandainya nyebut salah tentang keawai dilarang oleh ulama-ulama awal.
Yang satu. Kemudian lagi butnya sangat sejalan lagi pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang termasuk salah satu ulama yang diberpegang oleh orang Wahabi. Walaupun gaknya orang tanya pengarang kitab Fathul Bari. Murid gaknya salah satu di Imam As-Sayuti. Ya, Imam As-Sayuti benunya murid gaknya. Jadi Al-Asqalani nyo kepegah. Di saat na orang tanya hukum Maulid Nabi. Gaknya ngejawab Maulid Nabi nya hukum dia adalah perbuatan bid'ah yang hasanah. Walaupun bid'ah tapi dia hasanah God. Memang katanya ata dudo tapi yang God. Pakan God. Ya, pakan God karena inan nada but yang baik. Nah, but yang baik. Putra yang baik inan nah baca-baca Quran, baca-baca selawat dalam bentuk sedekah, makan duri, mengingat kisah-kisah nabinya kemudian but Godnya. Jadi karena terkumpul dalamnya perbuatan yang baik, maka nanti bukanlah nyambut yang walaupun bak masa sahabat jamun hana gepegot yang semeriahnya, walaupun bak masa Nabi hana gepegot semeriahnya, tetapi nyambut yang baik. Dalam oleh Imam As-Sayuti oleh Ibnu Hajar Asqalani pun igatnya nasabah dalil yang keanalisa oleh igatnya membolehkan lagi acara konyol. Dalilnya yaitu nasabah hadis li Rasulullah gejak u kota Madinah. Gejak u kota Madinah. Bak watenya gekalan bahwa urang-urang Yahudi ge berpuasa bak uro Asyura. Uro Asyuranya uro 10 Muharram. 10 Muharram. Mitanya oleh saya kena nanti bak pegak kanduri je kana kanduri bobo kaya kena kanji kena kanji pu ajwa Asyura kena kali bru na bacuk na bulekat na boh jagung na gacang madak duk numpuinan na kan Asyuranya orang Asyuranya nainan pet mame benar pet kanji pet na kan nan kanji angge nan kanji pet gegak kan nya buka le Nabi getamang u kota Mekah pajan bauro 10 Asyura. Watenya gekalan bahwa urang-urang Yahudi di kota Madinahnya sedang berpuasa bauro Asyura. Fasa'alahum maka Nabi tanya, "Kapan puasa orangnya?" Nah, faqalu mereka menjawab, "Huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun." Uronya merupakan uro yang dipetenggelam oleh Allah Ta'ala akan Fir'aun dan dipeselamat akan Nabi Musa. Karena jamun bakwate Fir'aun ilit Nabi Musa, jadi kentruk bak pergi ke laut merah, sehingga Allah Ta'ala gewahyukan geyupeh di lautnya sehingga terbelah dua. Gejak ju grom sehingga bakwate Nabi Musa bersama pengikutnya ke lewat gede, gepeh lom grom ngopi. Maka watanya pah Fir'aun bak tengah-tengah lah laut karam adumnya. Nyan uronya puro terjadinya. Uro 10 Asyura, uro 10 Muharram. Nyan jamun lagi nya. Uro 10 Muharram. Maka oleh orang-orang Yahudi berpuasa bak uro 10 Asyura, 10 Muharram. Pakarnya dijawab karena bersyukur diatur selamat Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Menan. Berarti urang drono berpuasa karena mensyukuri diatur nikmat selamat Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Ya, keduanya nahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Bahwa kami berpuasa bauronyan karena bersyukuri diatur nikmat Allah Ta'ala kagem selamat Nabi Musa bauronyan. Yahudi duduk ke Nabi menyalaginya bahwa kamu lebih berhak untuk mensyukuri menyawak roh berarti mensyukuri datang nikmatnya kamu lebih berhak mensyukuri. Maka linya Nabi diperintahkan ditanya memandum untuk berpuasa ba'ro 10 Muharram.
Ya, ini hadis sahih kan, sahih hadisnya. Dudo dari hadisnya Al-Asqalani buno ge analisa. Ge pahami daripada hadisnya pu bahwa orang Yahudi buno sehingga oleh Nabi pun juga diperintahkan berpuasa ba uronyan kupu tujuan untuk bersyukur di atas nikmat. Kau nah, oleh Nabi berpuasa kupu untuk bersyukur di atas nikmat yang gebi oleh Allah Taala. Gebi nikmat. Man pun berarti menyedit selamat Nabi Musa menteng le Nabi buno bersyukur dengan cara berpuasa. Teman teman nikmat lain yang lebih raya dibanding Muhammad hana musabah nikmat yang paling raya yang bawah dari Muhammad hananya yang nikmat selamat bunonya ubeteh dibanding lahir Muhammad. Maka dit nikmat yang diuji bunuh, guyu berpuasa li Nabi, guyu syukuri li Nabi. Mamanya nikmatnya kerendai, lebih-lebih lah guyu syukuri li Nabi. Walaupun lebih begah. Gebegah memang hana, tapi bandingan di. Ide bunuh bak nikmat ubud mentang Nabi guyu bersyukuri dengan cara berpuasa. Mamanya nikmat yang rayanya, lebih-lebih lah guyu syukuri. Teman bersyukurnya hana mesti berpuasa kenganya. Wasyukuru yahsulu. Bersyukurnya ini bisa hasil dengan melakukan berbagai macam-macam beribadah, dengan baca Quran, musulawud. Ya, mana? Makanya legitannya diperintahkan oleh Nabi nya kengaknya. Kan? Bahwa geyu peringati, geyu mensyukuri atas nikmat Nabi lahir Nabi Muhammad walaupun kan dengan cara berpuasa. Dia dengan cara baca Quran, dengan cara meliki, dengan cara musulawud. Yang penting wate terpegot asarannya hati tanya bertingat untuk mensyukuri di atas nikmat lahir Nabi Muhammad. Makanya but Malik Muta'akhar buno yang sejalan lagi pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang apa? Makanya menyaikan leurung bahawa maulidnya bid'ah betul tapi bid'ah hasanah bukan bid'ah yang dolalah. Dan bid'ah hasanah pun juga naurungkeun. So yang pegahnya le yang pegah termasuk yaitu Abu Syamah. Abu Syamahnya gure daripada Imam An-Nawawi. Nya enggak nyan udek ba umu ba tahun sekitar tahun 500 udek urunyan. Mematung ke Masehi Hijriah. Hijriah jika Masehi. 500. Pokok enggak nyan? Min ahsanil bidah min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina ma yuf'alu fi kulli amin fil yaumil muwafiqi li maulidihi minas sadaqati wal ma'rufi wa idhari zinati wa sururi. Sebahagian daripada senegot-negot barang yang dipena-pena dudau, artinya senegot-negot perkara bid'ah yang ipubut ba'da mendino adalah perkara yang ipubut bak tip-tip ton yang uro yang berbetulan dengan uro lahir Nabi, yakni bak 12 Rabiul Awal. Putra teman butnya yaitu dibersedekah. Laginya karun awal kai bersedekah. Dengan pulum kai pubut-pubut yang god. Ipegih kampung, ipegih orang-orang. Kan dipegih dakwah-dakwah dalam dipulahi perhiasan-perhiasan dikoho. Dipuduh bahagia dari lahir Nabi. Yang merupakan perbuatan yang sebaik-baik bid'ah. Walaupun yang bid'ah, tapi yang bid'ah yang paling baik, yang mendapat pahala bagi orang-orang yang melakukannya. Ya, teman. Bid'ah hasanah. Teman, wah macam bid'ah hasanah, bid'ah yang dalalah, pernah iknanya, so pegahnanya, yang pegahnanya yaitu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pegah. Kan? Bid'ah yang dalalah, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah yaitu perkara yang bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan qiyas. Kan? Ini mandumnya gekut bid'ah yang hasanah. Boka, kamu sedekah. Ini kan sesuai dengan Quran. Sedekah sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis Nabi. Hana mupo. Dahlam.
tak berzikir, tak mendikir. Yang kesesuaian Quran. Jadi walaupun dengan cara laginya hana macam mun, nyampi tetap pudakun hana bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun bid'ah yang dalalah adalah bid'ah perkara-perkara baru yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' dan qiyas. Yang bila mupak dengan teman-temannya yang bertijih bid'ah yang dalalah. Contoh, jamun-jamun hana urang yang ipakai siluwu dalam ulua. Hana. Urangnya kana. Sehingga hojak sepermen contoh. Ini bid'ah yang dalalah, mupak Al-Quran. Lu luar, lu dalam pakai. Lu luar pakai luar, nyokan. Lu luar hana dah pakai le, lu dalam cok su luar. Sehingga mana kalau kena bid'ah yang dalalah. Yang contoh, yang mupak dengan Quran, mupak dengan hadis, mupak dengan ijma', mupak dengan qiyas. Yang bid'ah yang dalalah. Teman tah sumber ji, sumber narwa macam. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, empat sumber ji. Ponile na hadis Nabi. Kullu muhdatsatin bid'atun. Tiap-tiap perkara yang dipuna dudau yang hana bak masa Nabi, hana bak masa sahabat, hana bak masa tabi'in. Yang kekeun bud baru. Maka bud barunya mendem-mendem kekeun bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat yang ke Nabi. Yang kasabut. Nah, yang kedua, nalam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang ipuna sabuh cara baru dalam Islam akan cara yang good, maka baginya akan memperoleh pahala. Dan juga baginya akan merumpak pahala-pahala orang-orang yang beramal setelahnya. Hadis Nabi. Maka dengan narwa bu hadisnya, idih guna gekun tip-tip perkara baru yang bid'ah, menyatakan kena bertiji na pahala buat yang good, maka dikombinasikan dua buah hadisnya sehingga dicok kesimpulan oleh Imam An-Nawawi. Yang dipegah idih bunau tip-tip perkara baru itu bid'ah, itu maknanya adalah kebanyakannya. Kebanyakan tip-tip bud baru nyai bid'ah dan bid'ahnya sesat yang tabu. Atau yang dipegah idih bunau makna bid'ah yang sesat, artinya bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang mana maksudnya? Tapi apabila hana bertentangan, tetap itamanglah hadis bunau je. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barangkali so yang ipegot sabuh cara dalam Islam, cara baru yang baik, yang hana berkeberkahannya. Dan berarti bagi orangnya merumpak pahala dan juga bagi dia merumpak pahala orang-orang yang melakukan setelahnya. Makanya ulama-ulama awal pun kagak bagi bid'ahnya dua macam. Na bid'ah yang good, na bid'ah yang buruk. Bedah tu orang Wahabi yang duduk, yang lahir di tahun 1300 Hijriah lebih, ya ipegah bahawa bid'ahnya hana dua macam. Kai pegah hanjut maulid. Orang duduk. So pegahnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kan duduk lahirnya Wahabi. Duduk lahir Wahabi. Teman boka so god, so lebih alim urung awal dengan urung jinau. Jauh lebih alim urung awal. So lebih rasih ilmu urung awal dengan ilmu urung jinau. Jauh lebih rasih urung awal. Terbukti ji Nabi ni pegah khairul quruni qarni thumma alladhi yalawnahu thumma alladhi yalawnahu. Segak-gak kurun adalah kurun lud. Yang urung yang langsung hudip pada masa Nabi paling enggak urungnya. Paling enggak. Lehnya adalah urung-urung Yahudi lehnya yaitu tabi'in. Lehnya urung-urung dalam tabi'in. Makanya urung Yahudi di hari tu turnya urung yang paling good. Kan? Maka pempowinan urung yang lebih tahu hudip dengan Nabi lebih good dibanding urung Yahudi lebih jauh dengan Nabi. Urung Yahudi tahun 2000 yang lebih hebat dibanding orang hudip tahun luar biasa.
Kalau saya kau ilmu, karena dia lebih tahu Nabi, kecuali membahas kan masalah agama. Ini lain. Menyajamun hana pada kenyan kacamata tubus pandang, orangnya kannya. Ini masalah dunia. Tapi punya berbicara masalah agama, sumber agama, Rasulullah. Ini maka orang Yahudi lebih tahu Nabi, yang lebih akurat, lebih rasih ilmu dibanding orang Yahudi lebih duduk. Maka kerana orang bangai yang ia ipati bahawa Abdul Wahabnya, Wahabinya lebih cara dengan orang duduk, dengan orang awal. Ya ulama-ulama bundanya tua tuan, cik tua betul. Orangnya udep di miyuk tuan serbai macamnya. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, yang cik udep di masa-masa tu pada mertuh udep. Serta dengan Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan pegot mulutnya yaitu perbuatan yang bid'ah yang hasanah. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab fatwa beliau mengakui bahwa bid'ah itu dua macam. Mawak Wahabi mentang kai bah gure. Hai dengar apa gure? Hai dengar apa gure? Kut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa beliau. Pukul enggaknya? Al-bid'atu bid'atani, bid'ahnya dua macam. Yang pertama bid'ah yang bertentangan dengan Quran, sunnah, ijma' dan bud sahabat. Yang kedua bid'ah yang dalalah. Yang kedua bid'ah yang hanya bertentangan dengan Quran, hadis, ijma' dan bud sahabat. Yang kedua bid'ah yang hasanah. Yang draw bukan sebenarnya. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang sering dimumat lewatnya. Qala syekhuna, tak Mu'taimiyah itu. Kan? Makanya Mu'taimiyah sendiri mengakui bahawa puput mulutnya merupakan bid'ah yang hasanah dan merumpak pahala. Sebagaimana ditulis dalam kitabnya, yaitu yang berjudul Ibnu Taimiyah dalam yang berjudul Iqtida' Siratal Mustaqim. Iqtida' Siratal Mustaqim. Ini yang ditulis bahawa puput mulutnya yang merupakan bud yang baik dan merumpak pahala. Bahkan karena mereka melakukannya karena cinta terhadap Rasulullah. Dan hana saban getanya pegat orang raya pegat mulut dengan orang Nasrani yang merayakan Natal. Nyana hana saban kata lampungnya. Orang Nasrani orangnya mengakui bahawa uro Natalnya uro raya awaknya. Mengakui uro raya awaknya. Tanya mana? Tanya terhadap yang meyakini bahawa uro raya cuma 2 uro saja. Uro raya puasa, uro raya haji cuma 2 uro saja. Hana terjadikan uro mulutnya uro raya hana awaknya. Inoku hana saban dengan orang Nasrani merayakan Natal. Bahkan awaknya itamah log uro raya. Kadilah kan? Makanya gino ikut Wahabi. Nyan orang Islam yang pegang mulutnya ini kata tamah agama. Bahkan karena dianggap urunnya uro raya lebih gede. Lehna uro raya puasa uro haji itamah terus log. Nyan tuduhan yang salah. Tuduhan fitnah besar. Hana lagi. Hana. Walaupun getanya cukup meriah buka acara gede. Tapi tetaplah hati tanya tidak menjadikan uronya sebagai urora raya hana lagi. Bahkan bila nak orang yang meyakini uronya uraya yang bid'ahnya salah dinyannya. Salahnya kafir dinyan karena kaidah agama. Menggana menan. Katanya mbak orang ikah bukan dikasih kameng, kasih lemah bekalnya untuk bersyukur karena lahir. Yang tadi